Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Kamis malam hari ini, Jumat malam hari ini, tanggal 8 Maret. Hanya oleh rahmat dan anugerah tahun 2025 ini, kita dipelihara sama Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, kita bisa dipelihara sampai detik ini. Ini anugerah Tuhan yang besar, membawa kita makin hari makin cinta Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hidup ketaatan kepada firman Allah itu berkenan sama Tuhan Yesus. Kita bangga dan kita bersyukur, biar makin hari kita mau cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semua orang sungguh-sungguh datang kepada Yesus, ada upah besar anugerah Tuhan. Biar rahmat anugerah turun atas setiap kita. Makin hari kita mau cinta Tuhan. Pada Jumat malam tanggal 7 Maret. Saat ini tanggal 7, bukan tanggal 8 Bapak ya. Tanggal 7 ya. Supaya kita tidak salah tanggal. Biar kita makin hari cinta Yesus. Sampai suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian melayani, mengasihi, mengampuni. Karena Yesus datang untuk melayani, mengasihi, mengampuni. Karena firman Tuhan kita mau baca dalam Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 25. Paulus minta kepada Filemon, seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan. Dia seorang pengusaha, anak Tuhan yang diberkati Tuhan, supaya bisa menerima kembali Onesimus yang tadinya bekerja sebagai budak, sebagai hamba. Tapi Paulus minta supaya diterima sebagai saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Itulah bedanya. Ya, di dalam Tuhan kita tidak boleh membedakan ini budak, ini orang seperti apa, kaya, miskin. Tidak boleh kita beda-bedakan. Karena kita bisa diberkati itu karena berkat Tuhan. Semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Kita tidak boleh sombong, tapi belajar kita hidup rendah hati. Seperti Tuhan Yesus begitu rendah hati. Karena kita berkenan sama Tuhan kalau kita hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Melayani, melayani, lebih sungguh, amin, haleluya. Melayani, melayani, lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani itu karena Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi melayani kita semua. Tertulis di dalam Matius 20 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, tebusan dosa kita semua. Marilah kita saling melayani, saling peduli satu sama lain, melayani, mengasihi, mengampuni satu sama lain, hidup dalam damai sejahtera. Marilah kita saling melayani, mengampuni lebih sungguh, mengasihi, haleluya, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan terlebih dulu mengampuni kepadamu, mengasihi, mengampuni lebih sungguh, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah
yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, aku cinta Engkau. Aku mau taat kepada firman-Mu. Aku mau saling melayani, saling mengasihi, saling mengampuni. Karakter Kristus, sucikan mulutku, sucikan pikiranku dan hatiku. Malam ini mau baca firman-Mu Bapa. Aku haus, aku lapar akan firman-Mu Bapa. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku ya Tuhan, memiliki sifat karakter Tuhan Yesus, yaitu melayani, saling mengasihi, saling mengampuni. Dan ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Karena Engkau sudah mengampuni kami, maka kami juga saling hidup, saling mengampuni. Terima kasih Bapa. Berfirman sebentar kami mau baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera dan selamat malam pada Kamis malam, pada Jumat malam hari ini tanggal 7 Maret 2025. Yesus datang, kata firman Tuhan dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia itu Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan buat setiap kita manusia berdosa, saudara. Kalau bukan karena kasih Tuhan, sampai Tuhan sendiri hina padahal Dia Tuhan, saudara. Allah pencipta, Allah Maha Kuasa, Allah punya kemampuan tak terbatas. Dia bisa menjadi manusia, tapi manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Ingat saudara ya. Presiden bisa menjadi rakyat, ya, tapi rakyat tidak bisa menjadi presiden. Waktu itu ya misalnya contoh si A menjadi presiden nih. Si A jadi presiden, pada saat itu dia bisa menyamar sebagai rakyat biasa. Tapi pada saat itu si B yang sebagai rakyat tidak bisa langsung menyamar sebagai presiden, saudara. Ya, bisa ditangkap dia. Demikian juga Tuhan Yesus, Dia Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Dia bisa menjadikan diri sebagai manusia. Tapi setelah itu dia naik ke surga menjadi Allah kembali. Dia pencipta langit dan bumi. Dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 20, dialah Allah yang benar. Dan di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Amin. Mari atas rahmat kemurahan Tuhan. Kalau Yesus datang bukan untuk dilayani tapi ingin melayani. Mari kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sok jagoan kita. Ya, kita ini apa, nggak ada arti apa-apa. Saya tidak ada arti apa-apa. Setiap kita nggak ada arti apa-apa. Hidup kita menjadi berarti oleh karena anugerah Tuhan. Kita bisa berharga di mata Tuhan, berharga di mata manusia. Nama kita menjadi terkenal. Punya banyak jiwa-jiwa yang kita layani ribuan. Ingat, jangan sombong para hamba Tuhan pada setiap kita. Kita bisa kaya raya, punya jabatan tinggi. Yang tadinya bayi tidak bisa apa-apa, saudara. Ya ingat, kita tadinya bayi tidak bisa apa-apa. Manusia yang tidak berharga apapun. Tapi menjadi berharga oleh karena Tuhan. Nama bisa nama terkenal dihargai orang. Itu karena anugerah Tuhan. Lihat ada hamba Tuhan yang tadinya dipakai Tuhan luar biasa. Ajaran-ajaran. Tapi saat ini karena mohon maaf karena sakit sudah. Stroke. Belum sembuh-sembuh. Coba itulah manusia. Bisa naik. Tapi saat ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Takut kita sama Tuhan Bapak Ibu. Seperti saya juga. Seperti saya diizinkan Tuhan bisa melayani YouTube. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan bisa aja saya diambil sama Tuhan. Tapi saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta izin. Tuhan perkenankan saya sampai Yesus datang untuk memberitakan firman Allah. Kalau Tuhan berkenan saya ingin rapture. Kalau Tuhan berkenan tidak mau meninggal. Bukan menanti kematian. Tapi saya menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Supaya hidup yang sisa ini saya ingin melayani pekerjaan Tuhan terus. Memberitakan kabar kebenaran. Menjadi contoh teladan. Hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam terang firman Tuhan.
supaya hidup kita menjadi berkat buat banyak jiwa-jiwa, supaya dapat membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan dan diselamatkan. Itu menjadi kerinduan dari Tuhan. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 25 supaya besok malam kita lanjutkan kepada surat Ibrani. Ya, surat Filemon adalah katakan surat ke-13 dari suratan Rasul Paulus. Filemon adalah seorang anak Tuhan, seorang pengusaha yang cinta Tuhan, dan ternyata di dalam pujian tadi saya katakan supaya kita mengasihi dan mengampuni, ya, memaafkan, ya, seharus saudara, ya, tidak boleh pandang-pandang menganggap orang rendah, nggak boleh saudara, ya, saling melayani, mengasihi dan mengampuni. Itu tertulis pula saudara, ya. Sebelum saya baca dalam Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 25, saya digerakkan Tuhan untuk membaca ayat ini. Kolose pasal 3 ayat 12, 13 demikian firman Tuhan. 12, 13, 14 saudara, ya. Sebagai awal kan untuk mendasari firman Tuhan kita mau baca ini. Demikian firman Tuhan Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini ciri orang Kristen, saudara. Bukan sombong, bukan kekerasan. Karena kita adalah orang sudah pilih sama Tuhan. Marilah saudara, Bapak Ibu yang saya cintai. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, orang pilihan Tuhan. Milikilah belas kasihan. Milikilah sifat kemurahan. Milikilah kerendahan hati, kelemah lembutan dan sabar. Jangan sombong. Sok jagoan mau berantem, ketemu orang berantem. Jangan, itu bukan orang Kristen yang sejati. Tapi orang Kristen yang benar termasuk hamba Tuhan. Harus ada rendah hati. Hai hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, mari Bapak Ibu, hamba Tuhan belajar rendah hati. Seperti Yesus rendah hati, karena kita mau ikut Yesus kan. Ikut Yesus, sifat karakter Kristus harus ada dalam setiap kita. Semua anak-anak Tuhan harus punya sifat rendah hati. Harus ada apa? Belas kasihan. Harus ada kemurahan. Harus ada kerendahan hati, kelemah lembutan dan sabar. Ya, ayat 13. Sabar kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang kan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga. Mari kita punya saling mengampuni. Jangan ada dendam, dengki, benci, iri hati. Tidak boleh. Tidak boleh, itu di luar firman Tuhan. Belajar saya sebagai hamba Tuhan untuk memiliki sifat karakter Kristus. Rendah hati, ya. Tidak boleh dendam, dengki. Tidak boleh, ya. Mengampuni. Ya, saya tidak ada dendam dengan siapapun, penuh dengan damai sejahtera. Maka saya sudah usia 69 memasuki 70 tahun. Saya dipelihara sama Tuhan, tidak pernah sakit. Karena hati saya tidak pernah dendam sama orang, benci, iri hati. Tidak ada. Itu hati-hati yang sampah, mohon maaf. Kita buang di dalam nama Yesus. Tapi di hati kita ada firman Allah. Ada damai sejahtera. Dan 14. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Antara hamba Tuhan. Kalau ada ikatan kasih, tidak peduli dari organisasi sinode mana. Karena organisasi sinode di gereja nggak ada. Nggak ada sinode A, sinode B, sinode C, sampai X di sorga. Tidak ada, saudara. Ya, nggak ada nama organisasi dari gereja A, B, C, gereja X, gereja Z. Tidak ada. Yang ada, kata Wahyu 22:4, ada tanda di dahi kita, ada nama Yesus. Ada firman Allah dalam kehidupan kita. Dan marilah kita semua hamba Tuhan, semua anak Tuhan, jadilah pelaku firman. Jangan menjadi hamba Tuhan kamuflase saja, bohong. Jangan. Tapi menjadi hamba Tuhan yang benaran. Jadi anak Kristen yang benar. Kristen-Kristenan jangan. Ya, tapi menjadi hamba Tuhan, anak Kristen yang tenanan. Sehingga kita berkenan sama Tuhan. Mari, seperti kembali kepada firman Tuhan. Di dalam Filemon pasal 1 saya mau baca ayat 8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Rasul Paulus padahal punya kewenangan secara paksa kepada Filemon. Karena Filemon ini kan domba yang dibimbing oleh Rasul Paulus. Ya. Tapi Rasul Paulus saat ini ada di dalam penjara. Sehingga dia hanya memberikan surat kepada Filemon. Ya, yaitu hidup di dalam kasih. Mari yang ke-9. Tapi mengingat kasihmu itu. Lihat. Mengingat kasihmu itu. Lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua. Lagi pula sekarang dipenjarakan. Karena ini pasti dia tulis di penjara, saudara. Dia sudah lanjut, berarti dia bilang udah tua. Dia udah tua mana dengan saya. Saat ini saya 69 tahun. Dalam surat Paulus ini mungkin antara di atas 60-70-an sudah tua-tua.
mirip. Saya juga udah tua, sudah 69. Ya, tahun depan sudah 70 tahun karena saya dilahirkan 17 Agustus tahun 1956. Umur Bapak Ibu juga makin bertambah. Kita harus makin dewasa, makin tua usianya, makin dewasa di dalam Tuhan. Dan kata firman Tuhan, mari hidup di dalam kasih. Ya, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapati selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Onesimus ini kalau kita lihat baca saudara ya, ini mungkin sebagai budak atau hamba pekerja yang bekerja kepada Filemon. Dan dia mungkin ya saudara melarikan diri atau bagian terjadi keributan sehingga dia takut dan dia bertobat hidup baru, datang kepada Rasul Paulus, jumpa di penjara. Dan ternyata Rasul Paulus sudah membimbing Onesimus dan dia pasti komitmen. Janji bertobat. Dan dia mungkin cerita kepada, saya yakin dia cerita kepada Rasul Paulus bahwa Tuhan yang namanya Filemon, tolong supaya dia maafkan ya mengenai Onesimus ini loh. Mengajukan permintaan mengenai anakku, dianggap anak rohani soal Onesimus ya. Ayat 11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Nah, ini karena apa? Sudah berguna, kenapa berharga di mata Tuhan. Saya yakin Onesimus sudah bertobat, menyampaikan informasi permintaan Rasul Paulus kepada Filemon, ayolah ampuni. Dulu memang Onesimus yang belum bertobat tidak berguna apapun, mungkin sebagai hamba, sebagai pegawai rendahan, tapi di dalam Kristus kita tidak boleh mempunyai kasta-kasta, status orang rendahan, aku lebih tinggi, tidak boleh di hadapan Tuhan. Sama adalah hamba Tuhan, adalah anak Tuhan Yesus ya. Terus berikutnya, dia kusuruh kembali kepadamu, dia yang buah hatiku. Nah, ini kesayangan Rasul Paulus ya. Disuruh kembali, Onesimus datang kembali, pasti donasi. Ada kamu minta ampun kepada Filemon, belajar rendah hati, pasti saudara ya. Tapi mungkin Onesimus itu masih takut, dia minta bantuan Rasul Paulus untuk bicara kepada Filemon. Ayat 12, dia kusuruh kembali kepadamu, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Coba saudara. Jadi Onesimus sudah berubah total, hidup di dalam kasih, melayani Rasul Paulus di penjara. Berarti kesimpulan Filemon juga melayani yang lalu. Karena dikatakan sini, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu, sebagai gantimu. Ya, berarti Filemon pernah melayani Rasul Paulus di penjara. Tapi ternyata Onesimus bertobat, ketemu Rasul Paulus di penjara. Dia rendah hati, banyak melayani Rasul Paulus di penjara. Maka untuk itu Rasul Paulus minta kepada Filemon, tolonglah ya, terima dia sebagai anak rohani, sebagai kekasih. Mari kita baca berikutnya. Tapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ya, jadi dengan sukarela. Minta Rasul Paulus kepada Filemon, terimalah Onesimus kembali ya, dengan sukarela, dengan sukacita, bukan dengan paksa. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan senyap daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba. Nah ini saudara, bukan sebagai hamba. Pasti tadi Onesimus pasti cita kepada Paulus, ya aku bekerja sebagai hamba, pegawai, orang rendahan. Melainkan lebih daripada hamba, itu sebagai saudara kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi ini contoh buat kita semua, supaya kalau saudara sebagai pengusaha, ada anak-anak Tuhan, ya jangan dijadikan pegawai itu hanya semata sebagai hamba. Saudara bertindak otoriter. Kalau kita lihat konteks firman Tuhan, di sini Rasul Paulus mengajar kepada Filemon supaya Onesimus diterima lagi bukan sebagai hamba, tapi sebagai kekasih di dalam Kristus. Mari ini tadi bukan sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, sebagai saudara yang kekasih. Bahwa kita semua statusnya sama, saudara kekasih di dalam Tuhan. Ya, ayat 17. Kalau engkau menganggapnya aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku. Nah, jadi sama teman seiman, di dalam kasih Tuhan ya. Ayat 18, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkan semua itu kepadaku. Coba ini, saya yakin Onesimus cerita kepada Rasul Paulus, dia berhutang, dia mungkin mengambil duit atau bagaimana, saya nggak tahu, dia jelaskan di Alkitab. Tapi yang jelas Rasul Paulus kalau itu dianggap utang, jadi seperti kepada Rasul Paulus yang akan menanggung Rasul Paulus. Berarti Rasul Paulus baik sekali ini saudara. Ya, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tangan sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tanggungkan semua itu kepadamu karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Wah, coba nih saudara. Ya,
Jadi sebagai saudara kekasih dalam Tuhan, saling mengampuni, melayani, ya. Rasul Paulus bersedia untuk membayar hutang-hutang. Oleh itu mari kita semua yang saling hutang, saling mengampuni, semua dibereskan saudara ya, atas dasar kasih Tuhan ya. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkan hatiku di dalam Kristus. Jadi kita harus berguna di dalam Tuhan, punya dampak, menjadi berkat ya. Kita tidak boleh menjadi batu sandungan, tapi hidup kita berguna untuk kemuliaan Tuhan ya. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan kepadamu, aku tahu lebih dari permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku dikembalikan kepada. Amin. Jadi senantiasa membawa kita bersama. Karena Rasul Paulus minta kepada Filemon ada kasih yang luar biasa. Demikian kita belajar supaya kita ada kasih, saling melayani, saling mengampuni, pandang kepada Tuhan Yesus. Ayat 23, 24, 25. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Coba teman sepenjara Rasul Paulus dan Epafras, dan dasarnya kasih Kristus. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan malam hari ini, milikilah cinta kasih, saling melayani, saling mengampuni, dan kita tidak boleh ada dendam dengki atau kita merendahkan orang lain, tidak boleh. Tapi kita hidup di dalam kasih Tuhan, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Melayani, mengasihi, mengampuni. Harus ada tiga saudara. Ada melayani, mengasihi, mengampuni. Melayani, mengasihi, saling mengampuni, bukan dendam dengki, benci itu buang dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sudah melayani kita, sangat mengasihi kita, sudah mengampuni kita. Mari kita saling melayani, saling mengasihi, saling mengampuni. Hidup dari dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita saling melayani, saling mengasihi, saling mengampuni seperti Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Biar berjaga dan berdoa. Mari kita jadi anak hamba Tuhan. Jadilah hamba Tuhan, jadilah anak Tuhan yang memiliki karakter Kristus, memiliki hati yang saling melayani, saling mengasihi, saling mengampuni, seperti Tuhan Yesus yang sudah melayani, mengasihi, mengampuni kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.